Kita awali informasi yang pertama, saudara. Jajaran Polresta Barelang berhasil mengamankan 19 orang tersangka dengan 15 kasus tindak pidana perdagangan orang atau PMI non-prosedural yang berbeda. Kasus tersebut berhasil diungkap dalam kurun waktu 2 minggu dengan jumlah korban sebanyak 53 orang. Dalam kurun waktu 2 minggu sejak 5 hingga 21 Juni 2023 lalu, Polresta Barelang bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, 9 kasus diungkap oleh Polsek Jajaran, sementara 6 kasus diungkap Polresta Barelang. Ada 19 tersangka yang ditangkap pihaknya dan menyelamatkan 53 korban dalam kasus ini. Nugroho menambahkan, para korban saat ini telah dipulangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke daerah asal masing-masing. Pagi menjelang siang ini ya, barusan kita rilis mengenai TPPO ya, dan PMI legal atau non prosedural. Ini TPPO dan PMI legal ini yang non prosedural ini menjadi atensi daripada pemerintah ya, menjadi atensi daripada Bapak Presiden ya maupun Bapak Kapolri. Ini terus ditindaklanjuti ya, yaitu jajaran Polda ya, seluruh Indonesia mau sampai dengan tingkat polsek ya, jadi kami Polresta Barelang ya, Satreskrim Polresta Barelang beserta Polsek Jajaran, dan saya mengapresiasi kinerja daripada Kasatreskrim termasuk Kapolsek yang berhasil mengungkap ya kasus TPPO dan PMI legal ini ya, kurang lebih kemarin dilaksanakan yaitu Satgas ya, pembentukan Satgas TPPO PMI legal, yaitu dari tanggal 5 Juni sampai dengan 21 Juni, sekitar 16 hari ya, di situ. Dan kami Polresta Barelang beserta jajarannya ya, berhasil mengungkap yaitu ada 15 kasus atau 15 LP TPPO maupun PMI legal. Dari 15 kasus itu ya, jadi berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang ada 6 kasus atau 6 LP, dan 9 ya, LP atau kasus diungkap oleh Polsek Jajaran ya, di Polresta Barelang ini. Dan tersangka yang berhasil kita amankan ada 9 ya, tersangka, dan 19 ya, saya ulangi, dan korban ada 53 ya, korban yang berhasil kita amankan. Jadi dari 15 LP atau kasus ini yaitu 12 itu PMI non prosedural dan 3 yaitu TPPO ya, tidak pidana perorangan atau orang perdagangan orang ya, atau TPPO ya, jadi itu. Adapun modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni dengan meyakinkan calon PMI bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan ilegal. Pelaku juga menjanjikan akan memfasilitasi administrasi pemberangkatan kerja di luar negeri, mulai dari membuat paspor pelancong, mencarikan agen kerja di luar negeri, menjamin keberangkatan korban dengan memfasilitasi tempat penampungan dan membelikan tiket pesawat dari kota asal hingga Batam dan sampai menuju Malaysia atau Singapura dengan sistem pemotongan gaji setelah mendapatkan kerja. Selain itu, pelaku menjanjikan kepada para korban bahwa dapat memberangkatkan para calon pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia tanpa memakai paspor, dan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia melalui jalur belakang yang berlokasi di Pantai Tanjung Memban, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Jadi modusnya ya, mereka rata-rata di ini ya, penampungan kah atau diiming-iming tadi kan, dengan gaji di luar negeri itu tinggi ya kan, di sana diiming-iming lagi bekerja di satu enak ya kan gitu kan, terus nanti berangkatnya itu apa tidak resmi kan, tidak menggunakan paspor dan sebagainya, tapi daripada prosedur ya itu mengeluarkan mungkin ada jaminan uang dan sebagainya, itu lebih gampang untuk apa non prosedural atau PMI legal ini. Jadi modus-modus itulah yang banyak ya disampaikan kepada warga masyarakat, terutama ya di kampung-kampung itu ya, yang mereka mungkin untuk taraf pendidikannya masih rendah ya, gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang pelaku-pelaku ya, daripada pemain TPPO maupun PMI ilegal. Atas perbuatan para pelaku ini, pelaku dijerat dengan pasal 81 Junto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.